fakta kejadian. Karena apa? Karena dia sebagai pengacara, kalau dia mewakili klien, harusnya kan menempuh prosedur hukum. Harusnya kan membuat laporan polisi. Harusnya dia menggugat Hotman Paris kalau memang dia mewakili klien. Ya kan? Tapi kan dia tidak lakukan itu. Dia memposting di dia punya Instagram dia sampai 8 kali yang memuat kata-kata yang sangat sadis, yang mencemarkan dan menfitnah dan merusak nama baik saya. Ya, prosedur hukum kan bukan begitu. Harusnya dia gugat saya kalau memang dia mewakili klien. Dia tidak lakukan itu. Disitulah dia kenaknya dia begitu. Ya, itu kesalahannya. Jadi apapun laporan klien kamu, ya, termasuk yang hari ini dia ngomong kejadian di apartemen di sini-sini, apapun itu benar atau tidak, itu bukan untuk diposting di Instagram, you ngerti nggak? Ya kalau memang benar ada pengaduan dari kliennya bahwa saya melakukan sesuatu, harusnya dia tempuh prosedur hukum. Dulu dia tidak lakukan itu, dia gaya kampung. Ya seperti biasa memang dia dari kampung gitu kan. Dia membuat posting-postingan di Instagram. Makanya kena mencemarkan nama baik dengan cara medsos gitu. Jadi saran saya kepada dia satu, sebenarnya ya, kalau dia dihukum, hukuman paling berat bagi dia bukan hukuman penjara ini. Hukuman paling berat bagi dia adalah siapa lagi mau jadi klien dia. Sementara kita ini coba begitu datang rezeki, begitu banyak kasus ya, begitu berlimpah perkara yang kita pegang, sementara dia siapa lagi ya mau jadi klien dia dengan predikasi seperti itu. Makanya saya mengatakan, halo Rasman, pulang kampung aja kau ke kampung kau, pelihara bebek di kampung, lebih tenang kau jiwamu begitu. Kalau gaya menangani perkara di ibu kota ini bukan dengan cara gaya dia ngancam-ngancam, marah-marah kayak jagoan, padahal nggak ada yang takut sama dia. Rasman nggak ada yang takut sama botakmu itu, ya, sama nggak ada yang takut sama lehermu itu. Oke? Jadi terimalah resikonya. Bang, dengan tuntutan 2 tahun itu cukup puas apa gimana Bang? Kalau untuk sementara puas, tapi mudah-mudahan hakim akan menjatuhkan lagi lebih berat. Kan hakim berwenang menjatuhkan putusan lebih berat dari tuntutan jaksa. Bang tadi juga sempat mengatakan pihak saya mengatakan kalau kasus ini sudah banyak campur tangan dari pejabat kejaksaan. Gak ada yang campur tangan satu pun. Ngapain? Siapa yang mau menghabiskan waktu campur tangan urusan si botak? Emang siapa sih? Siapa dia? Dia bukan orang ternama, dia bukan orang berpengaruh, nggak ada yang peduli sama dia, nggak ada lah. Kalau kau disebutkan misalnya kau punya kelainan seks, kau disebutkan kamu melakukan hubungan seks dengan begitu, dengan semua asri-asrimu, apa kau nggak marah? Apa itu bukan pelecehan? Itu loh. Jadi terimalah, nasibmu sudah begitu, Rasman, itu udah nasibmu sudah begitu. Saya kasihan aja sama istri-istrimu itu. Dari mana duitmu untuk membiayai mereka kalau klien sudah pada kabur? Gitu loh, ya. Soal itu dulu, tadi sempat minta bantuan Pak Presiden Prabowo untuk turun tangan. Aduh, ngapain Presiden ngurusin receh kayak gitu, ya. Dulu dia paling tidak mendukung Prabowo dulu, ya. Tapi karena katanya dia bilang begitu karena Bang Hotman juga di dalam persidangan mengatakan bahwa nama Pak Prabowo itu Enggak, gua nggak bawa nama Prabowo, emang gua pengacaranya. Mas, lihat kan. Gua pengacaranya Prabowo lebih dari 25 tahun, nggak ada kaitan sama beliau, nggak ada kaitan, ya. Tapi Bang, artinya dengan putusan 2 tahun ini, terus tadi Bang Rasman juga mengeluarkan Bukan putusan, tuntutan, ya. 2 tahun ini dengan mengeluarkan semua isi materi sidang tadi. Dia nggak apa-apa, biarkan aja. Bila perlu dia lari-lari sana, buka baju, lari-lari sana. Ya biar kelihatan dadanya yang montok itu. Sama pantatnya yang montok itu. Isi nggak sih Bang, artinya dia blow up semua isi. Nggak, Pak, biarin. Memang dia lebih parah dari situ, dia udah blow up. Itu kan Instagramnya itu kan gara-gara dia membuat itu kan. Justru gara-gara itu dia dihukum. Dia belum
belum belajar dari kesalahannya yang dulu, ya kan? Justru gara-gara itulah perbuatan dia. Sekali lagi, Rasman itu kenapa dihukum? Dia katanya mendapat pengaduan bahwa katanya Hotman melecehkan kliennya yang cewek, ya. Kalau memang ada pelecehan harusnya kan menempuh prosedur hukum. Tapi dia ngarang cerita, dia ngarang di Instagram, ya, mengatakan bahwa Hotman melakukan hubungan intim dengan para aspi, bahwa Hotman itu punya kelainan seks. Dia hubungkan di media, dia tidak menempuh upaya hukum, dia tidak melaporkan pidana perdata. Malah anehnya sekarang ini justru kliennya itu membantah semua. Itu loh, Iklim Hakim mengatakan saya tidak pernah menuduh begitu Hotman katanya. Tidak, ya. Tapi pada akhirnya gimana Bang? Risih gak sih Bang dengan dia tetap dengan gayanya Rasman sendiri mengumbar isi materi sidang ke Nggak apa-apa. Kalau dia makin gitu, aku kan makin keren. Dia bukan level gua. Dia udahlah. Dia masih jauh di bawah saya lah. Dia mau teriak-teriak itu sama aja dia omongan di pinggir jalan. Sementara Hotman semakin melanglang buana, kliennya begitu banyak, bisnisnya begitu banyak. Kalau dia mau boleh lah, kalau mau melamar, boleh juga melamar jadi bagian keamanan di klub gua, ya. Cocok itu bagian keamanan, ya. Ya. Benar, cocok ya. Cocok bilang sama Rasman. Cocok dia jadi melamar di bagian keamanan, ya. Karena dia jago menggos, gitu loh. Tapi ya bukan jagoan. Tapi Bang, yang benar kan Bang Hotman selalu memantau setiap Kan ada buah saya. perkembangan demi perkembangan. Kan saya kan punya semuanya, punya bodyguard, punya anak buah, punya pengacara 30, emangnya kayak dia. Ya, punya harta yang begitu banyak, punya cewek yang begitu banyak. Dan salah satu yang meringankan adalah bahwa Rasman masih punya tanggungan keluarga. Oh iya, banyak banget tanggungannya, bininya banyak. Mama, emang hebat jaksa itu bahwa Rasman masih punya tanggungan keluarga. Memang benar banyak banget, bininya banyak banget. Makanya aku kasihan sama dia sekarang. Duitnya dari mana untuk membiayai itu? Karena mana ada lagi klien yang mau jadi klien dia dengan kelakuan dia seperti itu, ya. Itu loh, mana ada lagi, ya. Kenapa Bang masih ada rasa empati kasihan? Wah, Rasman is nobody for me. Saya malah nggak kenal dia sebelumnya, nggak ada rasa apapun, nggak ada. Dia adalah hanya cowok dari kampung yang merantau ke ibu kota, mencoba terkenal, tapi dengan cara yang salah. Dia bukan saingan saya, dia bukan level gua. Rasman, kau bukan level gua, bukan. You are nothing compared to me. Dia selalu mengatakan saya dengan Hotman Paris, kan saya ini pengacara semua naga, udah melanglang buana ke luar negeri. Kamu apa? Hanya dari kampung, dari Padang Sidempuan. Oke? Harapan abang, kan ini kan 2 tahun. Optimis Bang, Optimis. putusan nanti Bang. Seperti apa Ya, Abang? fakta persidangannya udah begitu. Dia ngakui semua. Apa yang di Instagramnya itu yang memfitnah saya, dia akui semuanya. Ada semua di Instagramnya itu. Ya hanya itu aja, udah selesai. It's finished. Jadi Rasman, ya kau sudah pernah di penjara. Dia kan mantan narapidana loh, sudah pernah di penjara juga. Kemudian surat basnya sudah dibekukan, udah nggak bisa praktek. Ya, kemudian juga kasus dia yang dia dilaporin hakim sudah naik sidik di Mabes Polri. Bisa-bisa sebentar lagi akan jadi tersangka. Dan kalau ini dia dihukum lagi, kalau dihukum, siapa lagi yang pakai kau Rasman jadi pengacaranya? Siapa yang percaya kamu? Udahlah, nggak usah teriak-teriak lagi di media. Jangan selalu bilang bahwa saya itu sama level dengan Hotman Paris. Bagaimana bisa satu level? Bagaimana mobilnya aja bekas mobil gue Lamborghini.